Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Keteladanan Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah dari seorang ibu bernama Hantanah binti Hashim. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab bin Fa'il bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizza bin Adi bin Ka'ab atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga adalah khalifah kedua Islam. Setelah menyatakan diri memeluk Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumumkan kepada keislamannya sendiri di hadapan kaum Quraisy dan bertobat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Berbagai cara dilakukannya, termasuk mendatangi rumah para tokoh Quraisy, dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Perjuangan beliau setelah sebagai Muslim adalah selalu setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah, mencurahkan seluruh dunia untuk Islam dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad. Beliau pernah menentang sangat beringas tidak menerima agama Islam, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kesadaran sendiri serta berkat keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar, lalu mendapat hidayah dan mau masuk Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itulah ciri khas Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin, sepanjang sejarah beliau terkenal sebagai pemimpin Islam yang disegani di semua kalangan. Pada usia 63, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian yang luar biasa sejak muda. Ketika beliau memeluk agama Islam, ketegasan dan keberaniannya digunakan untuk membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat berani apabila mendapatkan serangan dari orang-orang Quraisy. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Umar tidak melakukannya dengan terang-terangan. Di sebuah lembah beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati lenang sah, anaknya jadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya." Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah ada seseorang telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Seorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Sesampai ke rumah yang dituju orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya, sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Orang itu bermaksud balik kembali sambil melangkahkan kaki seraya berkumang, "Amirul Mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan diriku?" Bersamaan Umar bin Khattab keluar. Pada saat melihat orang itu hendak kembali, beliau memanggilnya serta berkata, "Ada keperluan penting, Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri Tuan sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud
Ucapan Amirul Mukminin dalam hati berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu diam saja, bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada dalam istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Dia selalu membuatkan roti untukku, dia selalu mencucikan pakaian-pakaianku, dia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram untuk tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan, kalau begitu aku akan pulang dan menerima perlakuan istriku. Akhirnya si Fulan pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksana seorang Amirul Mukminin. Sangat menghormati istrinya yang bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasurnya hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, lebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk menaikkan gaji, beliau menolak. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah, beliau tidak mau menerima bagian lain. Menurut Umar bin Khattab bahwa lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya dan budak-budak yang disiksa oleh para majikan. Betapa luar biasanya kesederhanaan dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab. Dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang tanggung jawab dan adil. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Suatu saat, Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut mengapa anaknya menangis. Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu yang sedang memasak itu. Sudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang. Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga memasak. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga beliau dekat dengan rakyat. Selain itu, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun. Demikian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.